Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di acara Bincang Redaksi, kali ini bersama Yakum dan Dinas Kesehatan DIY. Sebelum saya memulai bincang-bincang, jangan lupa teman-teman untuk membaca info-info terkini di tribunjogja.com. Bisa juga melihat dalam bentuk visual, video, news di Tribun Jogja Official maupun di akun Facebook Tribun Jogja. Bersama saya sudah ada 3 narasumber di sini. Saya berada di Balai Bina Laras Rehabilitasi Bina Sosial Bina Karya dan Bina Laras Dinas Sosial DIY. Bersama saya ada di paling ujung Ibu, terima kasih sudah datang, Ibu Endang Pamungkasiwi, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DIY. Sugeng rawuh Ibu. Selamat sore, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Ada juga Pak Wagiran. Matur nuwun, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagiran ini adalah ODDP atau orang dengan disabilitas psikososial yang berada di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Dinas Sosial DIY. Kemudian ada Pak Eko Prabowo. Pak Eko Nanang Prabowo, maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari UD Sahabat ya Pak. UD Sahabat ini adalah bidang usaha yang menerima bekerja dan magang untuk teman-teman ODDP. Pak. Baik, terima kasih. Kita mau ngobrol-ngobrol santai. Pak Wagiran, apa kabar Pak? Baik. Happy hari ini? Alhamdulillah. Serak dikit. Serak ya Pak. Agak cuaca memang sedang kurang bersahabat ya. Kurang bersahabat. Kurang mendukung. Iya. Sebelum saya ke 3 narasumber, saya mau ke Ibu Endang dulu Bu. Saya ingin dan Tribuners di rumah ingin melihat sedikit gambaran tentang data masalah kesehatan jiwa Bu di DIY, kira-kira seperti apa? Ya. Jadi sebetulnya masalah kesehatan jiwa ini di Provinsi DIY cukup mengkhawatirkan ya dalam tanda petik sekarang ini. Kalau boleh saya matur, saya cek angkanya ya, takutnya nanti saya keliru. Hasil survei kesehatan Indonesia di tahun 2023 tentang kesehatan jiwa itu kita masih ketemu kalau secara nasional itu 4 dari 1.000 rumah tangga memiliki anggota rumah tangga dengan psikosis. Itu nasional. 4 dari 1.000 rumah tangga. Nah di DIY lebih dari itu. Berapa Bu angkanya? 9,3. Tinggi. Jadi kalau 1.000 rumah tangga ada 9,3. Iya. Hampir 10. Kemudian penduduk usia lebih dari 15 tahun yang mengalami depresi DIY itu ada 1,5%. Itu lebih tinggi angkanya dibandingkan nasional. Ya. Nasional itu 1,4. Kemudian 2% penduduk umur lebih dari 15 tahun memiliki masalah kesehatan jiwa itu di DIY juga ada 1,9, ini lebih rendah sedikit dibandingkan nasional. Nah itu menggambarkan bahwa masalah kesehatan jiwa dalam tanda petik itu sebenarnya sudah sangat mengkhawatirkan. Kemudian belum misalnya kita dengar di berita itu ya sekarang marak adanya kasus-kasus bunuh diri. Ya tahun kemarin di DIY ini ada 73 kasus bunuh diri. Tahun ini sampai bulan Oktober ini sudah ada 53. Dan itu rentang usianya bervariasi sekali gitu. Dan kemudian kita juga masih menemukan kasus pasung di DIY ini. Ada 20 kasus yang kami temui di tahun ini. Nah, ini yang menjadi perhatian pemerintah. Kemudian apa yang perlu diupayakan dengan masalah kesehatan jiwa yang sudah cukup memprihatinkan ini. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bagaimana mengenal tanda gejala masalah-masalah kesehatan jiwa. Yang saya Bu, kalau saya boleh motong sebelum
kepada upaya, Bu. Barangkali ada kemudian pemetaan ini. Problemnya apa sih sebenarnya yang mengakibatkan kemudian angka kesehatan jiwa di DIY itu bisa setinggi itu? Iya, banyak ya. Ya. Sebetulnya masalah kesehatan jiwa ini terpaparnya pada kelompok usia berapa tahun gitu. Ya. Itu hampir pada setiap siklus hidup, artinya setiap kelompok usia itu ada kasus di sana. Gitu. Dan masing-masing mempunyai faktor penyebab yang berbeda-beda. Misalnya pada kelompok remaja itu pasti akan berbeda dengan kelompok mahasiswa. Apa tekanan yang di sana? Ada tekanan-tekanan kebutuhan fashion, kebutuhan ingin diakui. FOMO lah istilahnya sekarang ya. Apa? Fear of missing out gitu ya. Istilahnya kalau nggak melu itu rasanya kok saya lain. Ya. Ya, itu tekanan semacam itu. Kemudian tuntutan dari orang tua untuk berprestasi. Kan kadang orang tua tidak sadar. Ya. Kan saya ingin anak saya pada peringkat 1. Ya. Nah, tuntutan belajar yang kemudian mengharapkan anak punya prestasi itu juga kalau kita tidak hati-hati, ini juga memberikan tekanan pada anak. Berbeda lagi dengan kasus pada orang dewasa. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan gitu ya. Itu yang paling banyak mendasari munculnya masalah kesehatan jiwa. Maaf Bu, tadi kalau dari angka lebih banyak usia yang mana Bu? Pada usia dewasa. Ya. Pada usia dewasa. Meskipun sebetulnya di kasus pada anak-anak juga sebetulnya sudah mulai ya memprihatinkan gitu ya. Gitu. Ya. Tapi itu bisa nggak Bu? Misalkan kalau dewasa itu sebenarnya juga sudah ada bibit-bibit karena terakumulasi dari dia anak-anak itu. Bisa. Jadi sebetulnya masalah kesehatan jiwa ini kan tidak datang serta-merta. Ada proses sebetulnya yang yang mesti dilewati gitu. Nah, dan proses ini bisa jadi sebenarnya terakumulasi cukup lama, baru muncul ketika ada pencetus begitu. Seperti itu. Kalau upaya Bu, apa Bu dari? Kalau upayanya ya tentu kalau masalah kesehatan jiwa, tidak hanya masalah kesehatan jiwa, secara umum masalah kesehatan ini akan kita upayakan dalam 4 koridor gitu ya. Mulai dari promotifnya, preventifnya, kuratifnya, sama rehabilitasinya. Nah, upaya-upaya yang dilakukan di dalam upaya promotif itu apa saja gitu ya. Itu mulai dari upaya bagaimana memberikan edukasi supaya faktor-faktor risiko itu tidak bisa muncul begitu. Contohnya seperti apa? Pengasuhan positif. Gimana itu Bu? Pengasuhan positif ini suatu pembekalan pada orang tua dengan 6 pesan utama. Bagaimana mengelola anak dalam tingkatan rumah tangga supaya anak ini hidup dan berkembang, tumbuh dan berkembang sebagaimana seharusnya. Jadi ada 6 pesan utama itu. Yang pertama adalah bagaimana mengelola stres pada anak. Anak bukan berarti yang stres itu orang dewasa loh ya. Anak-anak juga sudah mengalami stres. Kemudian bagaimana mengelola emosi pada anak. Jadi kalau anak tantrum, kan sekarang musim ya anak tantrum karena misalnya tidak diberikan gadget gitu ya, terus kemudian tantrum. Itu bagaimana mengelolanya? Bagaimana mengenalkan anak pada situasi, oh aku sedang sedih, oh aku sedang marah situasinya, oh aku sedang bergembira gitu. Bagaimana mengelola kegembiraanku tidak melebihi bagaimana seharusnya orang yang misalnya. Bagaimana mengelola kemarahan itu? Nah, itu termasuk bagaimana mengelola emosi. Kemudian yang ketiga itu bagaimana berperan, membagi peran antara orang tua. Jadi pengasuhan itu tidak hanya pengasuhan oleh ibu, tanggung jawabnya ibu, tetapi ayah juga bisa berperan di dalam pola pengasuhan anak. Kemudian yang keempat itu bagaimana bersikap baik. Kemudian yang kelima disiplin positif. Gimana itu bagaimana memberikan contoh-contoh anak pada hal tanggung jawab.
bagaimana memberikan contoh-contoh anak melakukan upaya disiplin dalam pengelolaan kehidupannya. Gitu. Terus yang kelima ya, itu dilakukan komunikasi efektif. Gitu. Komunikasi sekarang kan para pemirsa pasti juga sering melihat ya kalau kita ketemu misalnya di restoran, di situ ada satu keluarga sama-sama duduk di meja bareng, tetapi kemudian yang dilakukan adalah asik dengan dunianya sendiri-sendiri. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah, seperti itu. Nah, ini yang bukan satu komunikasi, inginnya pergi bersama, kemudian menjalin kedekatan, bagaimana membangun komunikasi, tapi hal itu tidak terjadi ketika kemudian sekarang ada hal semacam itu. Nah, kemudian tidak terbangun, apa sih yang dibutuhkan anakku, apa yang diinginkan oleh orang tua. Komunikasi itu kemudian tidak terjadi. Nah, itu 6 pesan yang sebetulnya ingin disampaikan di dalam pengasuhan positif. Selain itu ada upaya-upaya bagaimana mengedukasi keluarga ya tadi itu dengan pengasuhan positif, juga pada kelompok-kelompok di institusi-institusi yang kemudian mempunyai sasaran yang tergabung di situ. Misalnya di institusi sekolah, kami juga melakukan upaya edukasi di sana. Kemudian di institusi kerja, gitu. Karena apa? Stres itu juga terjadi di lingkungan kerja. Gitu. Betul. Absen yang sekarang ini, mohon maaf, semua dengan fingerprint ya, nggak bisa dengan online absen, gitu ya. Ya, itu juga kalau kita tidak kelola dengan baik, bagaimana disiplin waktu, itu juga berpengaruh terhadap tingkat stresitas kita. Bu, bisa dibilang gini nggak Bu, maaf, angka di DIY yang saya sebutnya begitu tinggi ya sebenarnya, itu apakah karena faktor juga modernitas atau perkembangan zaman nggak Bu? Tadi terus turunannya adalah orang sudah bergadget sekarang yang kemudian 6 poin tadi tidak berjalan dengan baik gitu. Ada karena faktor itu juga Bu? Bisa jadi. Ya. Termasuk ini gaya hidup ya. Ya. Modernitas itu ada keterkaitan dengan gaya hidup juga gitu. Di mana tuntutan tuntutan kehidupan modern yang mereka tanda petik dianggap modern. Kalau tidak mengikuti perkembangan fashion dianggap tidak modern. Kalau tidak makan dengan jenis makanan tertentu dianggap tidak modern, misalnya seperti kalau nggak K-pop nggak. Iya. Modern ya Bu ya. Iya, begitu. Itu juga berpengaruh. Sementara kemampuan kita mungkin tidak bisa mencapai itu sebetulnya. Nah, akhirnya apa? Pinjaman online, nah, akhirnya tekanan gitu. Masakan. Baik Bu Endang, sebelum kita lanjut tadi saya mau menyapa Pak Wakiran. Iya Pak. Pak, tos dulu dong Pak. Semangat dulu Pak. Semangat main bola Pak. Insya Allah. Pak Wakiran ini suka main bola. Ini gelandang ya Pak. Gelandang kanan atau gelandang kiri? Gelandang kanan. Siu Ronaldo gitu kalau nyetak. Gitu. Pak Wakiran ini ODDP di Balai Bina Laras ya, di Dinas Sosial yang ada di Kelurahan Martani Kalasan gitu. Kita berkesempatan buat bincang-bincang Pak Wakiran. Enak Pak, santai, slow. Kegiatan sehari-hari apa Pak di sini Pak? Kegiatan sehari-hari ya setelah bangun tidur itu mandi, sholat, setelah itu nunggu minum obat, habis itu makan dan mengikuti OJT. OJT, OJT di mana Pak? Di tempat Bapak Eko. Pak Eko nggih. Apa Pak tugas-tugasnya selama OJT? OJT itu on the job training ya. Training ya. Apa Pak tugasnya selama di? Tugasnya di sana ya kalau sebelum ada ayam sama itik itu kan bikin kandang dulu. Oh itu kandang ayam dan itik ya? Iya. Terus kemudian ikut merawat ayam dan itik. Ikut ngasih makan. Menikmati Pak nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang? Senang Pak. Senang. Kapan Pak main bola lagi Pak? Nanti saya ikut. Kalau angan-angan. Hobi apa Pak selain main bolanya? Hobi. Apa hobinya nih? Hobinya apa?
Musik, nyanyi, Dengerin musik Pak. dengerin musik ya. Nyanyi bisa Pak? Jangan. Nggak bisa. Mau saya ajak nyanyi Pak. Nggih, saya kemudian tadi sudah terkait untuk job training Pak Eko nih. Pak Eko, saya mau sedikit tanya. Ini Ya. Pak Eko ini kan dari pengusaha yang menerima bekerja dan magang atau untuk job training teman-teman UDDP gitu ya. Ada berapa Pak? Yang ikut di UJT di tempat saya itu ada 8 orang. 8 orang. Iya. Itu dengan penugasan masing-masing Pak. Apa aja Pak itu? Sementara ini kita berlakukan untuk sama, dikerjakan bersama-sama gitu. Jadi nanti ya bergantian urutan kerja gitu. Itu terus kalau di perusahaan kan ada namanya KPI atau KPI gitu. Iya. Itu terus tentu tidak berlaku nih Pak. Itu terus gimana Pak ininya Pak? Jam kerjanya gimana? Kalau jam kerja kita yang angkatan ini kan sudah angkatan ketiga ya. Yang angkatan ini kebetulan jam kerjanya dari jam 8 sampai setengah hari, jam 11. Oh, sampai jam udah 11. balik ke Bina Laras. Balik ke Bina Laras. Pengawasan dari Bapak sendiri atau dari teman-teman dari? Kadang dari saya, kadang dari pekerja saya juga. Yeah. Pak Eko, kok bisa Pak Eko tuh punya kerentek gitu istilahnya orang Jawa ya, punya keinginan kemudian menjadi komitmen untuk menerima teman-teman ODDP itu awalnya gimana? Ya ini dulu tuh berawal dari pertemanan saya dengan salah satu peksos di sini Pak Hari dan Pak Toyo itu yang kebetulan udah akrab dengan saya beberapa tahun yang lalu semenjak beliau bekerja di PSBR Sleman itu kan dulu pernah penanganan kasus remaja bermasalah itu loh. Nah, itu PSBR kan, itu Balai Remaja ya? Ya, Balai Remaja, Rehabilitasi Remaja. Dulu udah bekerja sama dengan sana itu UJT di tempat saya. Terus kebetulan saat kemarin beberapa tahun kemarin itu pindah ke Bina Laras ini, yaitu menemui saya lagi bagaimana kalau yang di PSBR dulu diganti yang di sini itu di UJT kan di tempat saya. Berawal dari situ Mas. Ini kan sudah ketiga tadi Pak Eko. Iya, yang dari Bina Laras. Iya, yang dari Bina Laras. Yang 1-2 sudah selesai dan 1-2 sudah selesai, sudah tahun sesuai harapan nih Pak. 2023 ya, alhamdulillah. Sebenarnya kalau secara skill dan lain-lain, terus kemudian kemauan segala macam itu gimana Pak? Kalau Pak Eko melihat? Kalau saya lihat itu ya sebetulnya teman-teman gitu yang sudah stabil ini ya, ini sebetulnya cuman butuh bimbingan dan kedekatan komunikasi yang efektif gitu ya. Supaya tidak melamun, tidak itu bisa berkreativitas sendiri nanti asal didampingi begitu. Ngomong nih Pak, sama ngomong. Pak, terkait kompensasi itu gimana Pak? Ada nggak? Kalau dari itu buat teman-teman di yang dulu itu sementara yang dulu yang 1-2 itu kan sudah ada yang saya angkat jadi pekerja Pak. Nah, itu sampai hampir 1 tahun kemarin itu ikut kerja saya ada 4 orang dari teman-teman Bina Laras itu. Terus yang angkatan ini kompensasi belum karena baru ini kan lebih kepada membantu mengasah keterampilan dan sebagainya. Dan untuk itu pemulihan berinteraksi dengan masyarakat sekitar kita gitu. Pak Eko, ini kan kemudian ketika istilahnya digembleng ya di salah satunya di tempatnya di bidang usahanya Pak Eko. Kemudian ketika mereka mempunyai skill dan semangat untuk bekerja, tentu kan kalau secara durasi waktu masih belum bisa menyesuaikan yang non disabilitas. Nah, itu kalau dari sudut pandang Pak Eko itu sebagai pengusaha sebaiknya bagaimana untuk pelan-pelan formulanya itu? Ya, karena kita melihat juga kondisi fisik teman-teman itu kan kalau dia ya beda lah dengan dibanding orang yang normal. Nggak bisa terlalu capek, itu kan nanti bisa menimbulkan sakit lagi gitu. Jadi ya memang harus pelan-pelan minum obat. Ada pengaruh obat juga kan bisa mempengaruhi tenaga kan. Nah, seperti itu
harus pelan-pelan Mas, tapi dengan apa namanya pelan-pelan kita sabar kita nanti akan timbul apa namanya dari mereka sendiri itu akan semangat dengan apa harapan dapat bisa diterima kerja, dapat gaji, dapat menghidupi sendiri itu nanti bisa timbul semangat lagi. Pak Pagiran seneng Pak kerja OJT di sini? Senang Pak. Senang. Udah berapa lama sih Pak? Dari Hampir 5 3 bulan ya. Februari. Oh, udah lama ya? Selama di sini di Villa Alas dari 5 Februari 2024 sampai Oktober ini. Terus sekarang bikin kandang ini ya? Ya udah ngasih pakan ayam sama itik. Nanti punya ayam sendiri, itik sendiri, bisa bikin usaha sendiri ya Pak? Insya Allah. Pengen nggak Pak? Pengen. Ya. Nah, nanti dari Tribuners yang punya niat untuk nyengkuyung juga, monggo silakan bisa tulis komen di sini atau DM di Tribun Jogja, nanti akan kami sampaikan. Saya kembali ke Bu Endang. Bu Endang, tadi untuk angka yang 9 sekian dari 1000 rumah tangga itu ya Bu. Itu kalau pengen pemetaannya di mana aja Bu? Kalau tertinggi daerah mana aja untuk DIY Bu? Iya. Wilayahnya, secara wilayah kabupaten kota itu. Iya. Sebetulnya apakah di setiap kabupaten kota ada Ya. gitu. Kalau per kabupatennya memang kasus kesehatan jiwa ini ada di 3 kabupaten yang cukup dominan gitu ya, Gunung Kidul, Sleman, kemudian sama Bantul. Tapi mungkin Sleman dan Bantul ini karena jumlah penduduknya memang banyak ya. Ya. Ya gitu. Nah, kemudian sebetulnya upaya tentang kesehatan jiwa ini juga sudah menjadi komitmen dari pemerintah kita. Gitu ya. Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita melalui peraturan tertinggi sebetulnya di wilayah provinsi dalam bentuk perda untuk bagaimana tentang penata laksanaan kesehatan jiwa itu. Itu Perda nomor 13 tahun, sebentar ya Mas, saya tahunnya agak lupa nih. Perda nomor 13 tahun 2022. Dan di situ pemerintah kita itu mengatur apa sih tanggung jawab dari masing-masing sektor, punya peran apa, termasuk dalam hal ini dalam dunia usaha. Ya. Nah, tadi Pak Eko juga sudah menyampaikan, saya punya loh peran di sana. Ya. Dalam hal apa? Membantu teman-teman ODDP ini dalam masa transisi untuk kembali ke masyarakat dengan melakukan upaya tadi pembinaan OJT tadi. Nah itu tidak hanya pemerintah yang punya peran di sana, tetapi ada perguruan tinggi, ada kemudian dunia usaha, lintas sektor lah ya. Pentahelik itu bisa masuk di sana. Dan beberapa turunan dari perda ini, kemudian di perda ini kan diamanahkan untuk dibentuk tim koordinasi, tim pengarah kesehatan jiwa masyarakat. Di DIY ini sudah ada. Jadi upaya-upaya yang dilakukan ini sudah dikoordinasikan antar OPD dan lembaga-lembaga yang ada di wilayah kita. Gitu. TPK atau diistilahkan dengan TPKJM. TPKJM itu ada di setiap level. Jadi kalau misalnya ada ODDP di tingkat kelurahan, itu TPKJM di tingkat kelurahan ada. Makanya kan mereka nanti akan bergerak bersama di situ. Ada Babin Kamtibmas, kemudian ada pekerja sosial, ada petugas puskesmas dari pemerintahan setempat gitu. Mereka hadir di sana. Bu, kalau program ini Bu, tentu kan ini untuk semakin biar cakupannya lebih luas dan akurat, itu ada, kalau nggak salah dengar ada apa Bu, program Keswa atau program kesehatan jiwa. Iya, deteksi dini Bu, termasuk kalau nggak salah ada juga deteksi dini deteksi mobile sih lebih tepatnya ya di perusahaan atau pabrik. Itu apa itu Bu? Jadi begini, tadi kami sampaikan dengan upaya promotif tadi untuk mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman.
Kemudian upaya pencegahannya apa? Dengan deteksi dini itu. Nah, deteksi dini ini dilakukan untuk memetakan permasalahan kesehatan jiwa di masyarakat. Dilakukan kepada siapa sasarannya? Seluruh siklus hidup tadi. Kalau tadi saya sampaikan kalau di balita itu dengan SDTK. Di yang tadi Pak Sigit sampaikan bahwa di perusahaan ada screening mobile gitu ya. Ya. Memang saat ini kami sudah mengetahui bahwa ada beberapa perusahaan yang melakukan upaya deteksi mobile tadi dengan aplikasi yang mereka punya. Sementara kami di institusi pemerintah itu Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan yang namanya aplikasi SimKeswa atau SiJiwa. Di situ masyarakat sebetulnya bisa menggunakan itu, kemudian mengukur dengan instrumen-instrumen yang ada, saya ini posisinya seperti apa, punya enggak, saya sehat jiwa atau saya punya penyakit, gitu. Masuk kelompok yang mempunyai masalah di kesehatan jiwanya. Gitu. Ada beberapa instrumen yang diisi, yang kemudian nanti bisa kita dilihat itu oleh petugas kesehatan, apa yang perlu dilakukan, tindak lanjutnya seperti apa, gitu. Nah, saat ini kalau yang di perusahaan yang membuat aplikasi sendiri, kami tidak bisa melihat, Pak. Internal ya? Ya. Dan kemudian tidak bisa terhubung dengan kami. Nah, tapi kalau dengan aplikasi yang kami punya, SimKeswa itu yang bisa dilakukan oleh mandiri oleh masyarakat, itu nanti bisa kemudian kami bisa melihat dan kemudian mengarahkan. Dari hasil itu kemudian muncul pasien harus kemana, dirujuk ke level keberapa, butuh konseling atau tidak, misalnya seperti itu di aplikasi itu akan muncul. Kadang-kadang kan kita malu ya Pak, misalnya diketahui bahwa ada tanda-tanda bahwa kita punya masalah kesehatan jiwa. Maka itu secara mandiri bisa dilakukan dengan aplikasi yang kita punya. Bu, maaf Bu, ini juga untuk pengetahuan bersama biar nggak bias juga ya. Kalau kesehatan jiwa itu sama stres sama nggak sih Bu? Kalau stres itu bagian dari masalah kesehatan jiwa ya. Stres itu kadarnya berbeda-beda ya? Iya. Apakah benar setiap orang itu sebenarnya stres cuman kadarnya saja beda Bu? Pasti di dalam kehidupan orang itu pernah menerima tekanan. Ya. Yang stres akan tekanan ya. Stresor, ya. Terus tingkatannya baru di level tertentu itu masuk. Ya, itu sudah mulai masuk ya. Artinya kalau kita kemudian tidak dilakukan penata laksanaan, bisa jadi nanti masuk ke tingkatan yang lebih berat lagi gitu. Oke, baik Bu. Nanti saya lanjut lagi, saya mau ke Pak Wakiran. Ya, Pak. Santai aja, Pak. Pak Wakiran ini kan sekarang OJT ya, Pak? Iya, Pak. Awalnya kan ditawari, Pak. Ditawari apa permintaan sendiri, Pak? Ditawari. Ditawari. Kok mau? Kenapa, Pak? Ya, itu tindak lanjut kalau menuju kepulangan itu harus menemui prosedur yang dulu. Itu OJT dulu baru bisa pulang. Baru bisa pulang gitu ya. Ya. Tapi dapat juga keahlian tuh Pak, keahlian keterampilan yang nanti bisa buat bekal ya Pak jenengan. Insya Allah. Pak Wakiran ada nggak Pak harapan untuk Pak Wakiran sendiri, harapan untuk teman-teman di rumah, sekaligus harapan untuk para pengusaha seperti Pak Eko ini ada nggak? Ya, adanya seperti Pak Eko lain yang dapat menerima teman-teman Bina Laras. Itu ya. Untuk diri sendiri harapan jenengan apa Pak? Ya, harapan untuk diri sendiri semoga ilmu yang didapat dari selama di Bina Laras dapat digunakan ketika pulang ke rumah. rumah. Sebagai penyemangat Pak, teman-teman disabilitas juga apa Pak harapannya? Ya, harapan untuk teman-teman disabilitas, semoga teman-teman di Bina Laras tetap semangat untuk sehat dan dapat berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Luar biasa, amin ya Pak. Ikut mendoakan Pak Eko. Pertanyaan yang hampir sama sebenarnya untuk pengusaha lain gitu, biar juga mengikuti
jejak Pak Eko dan teman-teman untuk peduli dan memberikan kesempatan bagi teman-teman UDDP ini? Ada Pak mungkin jenengan? Ya, dengan melihat apa namanya realita yang teman-teman rasakan, teman-teman Bilaras dari keluarga yang mempunyai keluarga yang apa namanya ODDP ini, marilah teman-teman pengusaha dengan berasas kemanusiaan lah, monggo saling membantu mereka untuk kembali semangat, biar bisa paling tidak bisa menghidupi diri sendiri, mandiri, mereka ya, bisa mandiri, mandiri, bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat normal. Karena ya insya Allah dengan kebaikan-kebaikan kita semua, teman-teman ini bisa terbantu lah, paling tidak gitu. Baik, terima kasih Pak Wagiran, Pak Eko. Ibu Endang, saya minta closing statement Bu terkait prioritas kesehatan jiwa terutama di dunia kerja, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Wagiran dan Pak Eko. Monggo Bu. Sebetulnya menjaga kesehatan jiwa itu sama pentingnya menjaga kesehatan fisik, sama-sama penting Pak. Ya. Kalau ini berbicara dengan terkait dengan masalah kesehatan kerja ya, artinya di dunia kerja, saya terima kasih sekali dengan adanya Pak Eko. Mudah-mudahan dengan momen yang semacam ini, event yang semacam ini akan tergerak Pak Eko yang lainnya, gitu. Karena teman-teman seperti Pak Wagiran ini membutuhkan ruang untuk mereka punya potensi loh, berkarya sebagai manusia-manusia yang produktif. Mereka yang sudah dalam kondisi stabil seperti Pak Wagiran ini bisa melakukan produksi atau karya-karya yang bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian karena ini berbicara tentang masalah kesehatan jiwa di lingkungan kerja, kami berharap bahwa ada keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Jadi bekerja, oke, waktunya sekian, pekerjaan yang saya anggap sekian, tetapi harus ada penyeimbangnya dengan kehidupan pribadi. Para pengusaha, para pemberi kerja harus memastikan kapan mereka harus dilakukan healing, ya, harus melakukan aktivitas fisik. Penting ya Bu healing ya ternyata ya. Itu penting gitu. Dengan caranya masing-masing. Dengan caranya masing-masing. Healing kan tidak harus piknik kemana-mana. Mungkin di rumah dengan menanam ya Pak, ya memelihara itik itu kan merupakan healing juga gitu bisa. Merumput. Ya. Merumput. Nah kebetulan kan tahun ini tema Hari Kesehatan Jiwa Sedunia itu mengambil tema saatnya memprioritaskan kesehatan jiwa di tempat kerja. Nah, mari kita dukung itu supaya di tempat kerja itu menjadi tempat kerja yang sehat jiwa. Bikin fun ya Bu ya, kerjanya asik ya. Asik. Nggak ada lagi, waduh besok Senin. Kalau bisa tuh everyday is holiday gitu. Jadi besok mau Senin ya tetap semangat. Gitu Pak Wagiran ya. Pak, saya itu ada pertanyaan dari netizen ini Pak. Tapi jenengan monggo, tapi harusnya mau lah Pak. Jenengan Pak Wagiran itu suka nyanyi nggak? Kalau suka nyanyi, mau dong nyanyiin sedikit. Gitu. Enggak suka nyanyi, sukanya dengerin musik gitu ya. Musik suka di radio. Di radio. Kalau enggak, kalau HP yang jadul itu ini musik, kumpulan musik-musik ya, kayak ada Leo Waldi, Farman Soes, itu dengerin itu. 80-an ya Pak. 70-an. Oh, 70-an 80-an. Suka tapi nggak bisa nyanyi Pak. Bisanya. Sukanya sepak bola, mau main bola sama Pak Wagiran, monggo main ke sini. Ya kalau nanti, saya dulu waktu di Gracia kan kalau main setiap hari Sabtu itu kan di gol di lapangan di football itu ada lantainya itu. Asik ya Pak main bola. Ya kadang-kadang kalau temennya semangat ini semangat kadang-kadang pada garis pada turun. Ini sama Mas Hari Supaya sama itu orang Bojong kebetulan. Nah ini buat Pak Eko juga ada pertanyaan ini Pak. Ini pertanyaannya, saya non disabilitas tapi ketika
boleh nggak kalau mau ikut gabung di situ setidaknya untuk menemani teman-teman ODDP membangun keterampilan gitu. Di tempatnya Pak Eko. Boleh, silahkan siapapun kita menerima untuk belajar bersama. Di mana sih Pak UD Sahabat Pak? Saya di Selo Martani. Selo Martani. Iya, Selo Martani Kalasan, Kabupaten Sleman. Ya, baik, terima kasih Bu Endang. Terima kasih Pak Eko atas kehadirannya. Pak Wagiran, matur nuwun, kita tos lagi. Makasih, Pak. Kita main sepak bola kawan-kawan. Amin. Mudah-mudahan datang ke Kulon Progo, Pak. Wah, siap. Saya besok main bareng Persikup Kulon Progo. Lihat televisi kalau ada. Liga berapa itu? Nggak ada liganya. Ya baik, Tribuners, sekian perbincangan kami di Bincang Redaksi bersama Yakum dan Dinas Kesehatan DIY. Ada juga Pak Wagiran ODDP Bina Laras, ada juga Pak Eko dari pengusaha. Saya Sigit Widya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.